Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo Pesona Inspira, apa kabarnya hari ini? Seperti biasa ya, rasanya kalau kita nggak ketemu sama dialog interaktif tuh ada yang kurang. Nah, saat ini nih udah jadwalnya kita ngobrol-ngobrol bareng sama kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo di program Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Dan hari ini Pesona Inspira sudah ada tamu spesial. Gimana nggak spesial ya, karena Bapak Kepalanya langsung yang sudah hadir di sini. Dan terakhir kali Valia ketemu sama Bapak Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo ini sudah beberapa minggu yang lalu. Ini akhirnya bisa ketemu lagi di Januari ini. Halo, apa kabar Pak Halim? Kabar baik Mbak Velia, rasanya kita setahun tidak ketemu ya. Iya ya Pak, dari 2023 2024 baru ketemu. Baru ketemu, udah setahun ya ketemu. Iya, tapi ini Bapak rasanya kayaknya tambah langsing ya Pak ya. Oh iya. Tambah segar ya. Gimana Pak, belakangan hari ini? Sibuk tapi happy atau capek atau gimana Pak? Ya kita harus happy ya. Happy itu salah satu syaratnya, ya pintunya untuk berbahagia ya. Betul. Jadi kita harus happy terus di antara kesibukan kita, ya kita harus dengan senang hati menjalankan tugas itu. Jangan menjadi beban. Bener, oke. Tapi di awal tahun kayak gini udah mulai sibuk banget gak sih Pak pekerjaannya? Atau mungkin ada agenda lain di luar pekerjaan yang membuat kesibukannya tambah padat? Lumayan, kalau di awal ini kita kan merencanakan program kita selama 1 tahun. Jadi boleh dikatakan cukup sibuk. Ditambah lagi di Januari ini itu bertepatan hari ulang tahun imigrasi. Tepatnya tanggal 26. 26. Ya, jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita adakan sesuai dengan petunjuk dari Jakarta. Oke. Sebelumnya Valia mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun kantor imigrasi yang nantinya akan berulang tahun di tanggal 26 Januari. Ya. Beberapa hari lagi nih ya Pak. Iya, tinggal betul. hitung hari aja. Oke, Pesona Inspira, tadi kalau Pak Halim sudah spill ya kalau mulai sibuk menjalankan program kerja. Nah, kita sekarang mau nanya-nanya nih, sesuai sama tema sekarang, rencana kerja kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo di tahun 2024. Tapi sebelum ke situ ya, sebelum kita langsung to the point, gak seru nih kalau kita nggak mengulas dulu pencapaian di tahun 2023 kemarin. Kira-kira apa sih pencapaiannya, ada apa aja Pak? Mungkin ada teman-teman Pesona Inspira yang penasaran banget, kok udah ada rencana kerja aja, pencapaiannya apa gitu. Oh iya, terima kasih. Ini kita tidak sombong dan tidak berbangga diri ya. Memang di tahun 2023 ada beberapa capaian atau prestasi kita KANI Wonosobo. Kalau saya utarakan, yang pertama penghargaan stand terbaik, kedua kategori pemerintahan pada event Purworejo Expo 2023. Kemudian yang kedua penghargaan stand terbaik 3 kategori pemerintahan pada Wonosobo Festival UKM Expo 2023. Selanjutnya yang ketiga, ada juga kami mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja yang melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin tahun 2020-2022 dari Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Selanjutnya, nggak bosan nih saya bacakan, banyak juga nih penghargaan sampai 11. Wah, justru ini yang bikin takjub kalau banyak. Nggak apa-apa, baca semua aja Pak. Yang keempat itu penghargaan sebagai unit kerja yang melaksanakan pemusnahan arsip secara rutin tahun 2020-2022 dari Kepala Biro Sekjen Kemenkumham RI. Selanjutnya yang kelima, kami dapat penghargaan terbaik kedua kategori Media Darling Anugerah Humas Imigrasi Indonesia tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Capek juga bacanya ya. Ini Yang saking keenam, banyaknya ya Pak banyak ya, saking berprestasinya. Yang keenam, penghargaan peserta terbaik Kopdar
Humas Imigrasi 2023 kepada Kasitikim Pak Jarol. Yang ketujuh, penghargaan sebagai Satker dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran terbaik ketiga kategori Satker dengan pagu di atas 6 miliar dari Kementerian Keuangan Dirjen Pemeliharaan melalui KPPN Banjarnegara. Yang ke-8, penulis berita terbaik atas nama Denny Wicaksono pada seminar kehumasan yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi, nggak apa-apa Pak. Yang 3 terakhir, penghargaan Easy Passport terbanyak pertama. Selanjutnya, penghargaan Prodjustisia terbaik kedua. Yang terakhir, penghargaan terbaik kedua kategori pelaksanaan reformasi birokrasi. Lumayan. Ada 11 penghargaan. Ada 11 penghargaan. Kalau instansi lain mungkin, kalau Pak Halim kan ini kayaknya banyak banget, bosen nggak ya? Tapi kalau instansi lain mungkin malah mau baca satu aja nggak ada Pak, ya kan? Jadi malah lebih baik, lebih banyak gitu. Ini artinya kinerja di tahun 2023 ini sudah membuktikan hasilnya gitu. Dan sekarang udah masuk di 2024. Tadi udah mulai di-spill selain persiapan ulang tahun, ada juga rencana-rencana kerja yang akan dilakukan. Tapi kalau boleh tahu nih, targetnya tuh apa aja sih Pak di tahun 2024 ini? Tahun 2024 ini Kanim Wonosobo kita usulkan untuk menjadi kelas 1. Jadi selama ini dia masih kelas 2 ya. Oke. Untuk di Jawa Tengah kelas 2 hanya Kanim Wonosobo. Kayak kanim-kanim yang lain, ada beberapa kanim di Jawa Tengah seperti Semarang, Pemalang, Solo, Pati, Cilacap. Itu semuanya sudah menjadi kelas 1. Hanya Kanim Wonosobo menjadi PR kita, akan kita targetkan di tahun 2024 ini menjadi kelas 1. Ya, oke. Ini berarti mau ada peningkatan kelasnya gitu ya. Mungkin Pesona Inspira bingung nih, apa sih perbedaan kelas 2 dan kelas 1? Tapi tenang dulu, kita hold dulu. Kita akan kembali menanyakan Pak Halim terkait pertanyaan tersebut dan juga target pekerjaan yang lainnya yang akan dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Wonosobo. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo semua, sanak saudara Indonesia. Kami di sini hadir membawa berita gembira. Imigrasi Wonosobo memberi yang terbaik, pelayanan tanpa pungli, gratifikasi. Petugas layanan prima, kami mengajak untuk bersama satukan asa. Imigrasi Wonosobo memberi yang terbaik, pelayanan tanpa pungli, gratifikasi. Wujudkan imigrasi bebas dari korupsi, berikan yang terbaik pada Ibu Pertiwi. Mari bersama cintai negeri, mari bersama cintai negeri. Halo semua para petugas layanan prima, kami mengajak untuk bersama satukan asa. Imigrasi Wonosobo memberi yang terbaik, pelayanan
sertifikasi. Wujudkan imigrasi bebas dari korupsi, berikan yang terbaik pada ibu pertiwi. Mari bersama cintai negeri. Mari bersama cintai negeri. Mari bersama cintai negeri. Radio Wonosobo siap. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira saat ini masih barengan sama Valia, tentunya juga dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo di program Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi, antri dulu dong. Dan saat ini nih Valia beserta Pak Halim lagi semangat-semangatnya nih Pesona Inspira untuk spill tentang rencana kerja di tahun 2024. Tapi sebelumnya tadi sebelum break ya Pak Halim ya sudah kasih tahu kalau ingin ada peningkatan kelas dari yang kelas 2 non-TPI Wonosobo jadi ingin ke kelas 1 gitu ya Pak ya. Tapi mungkin untuk masyarakat awam ada yang nggak tahu bedanya kantor imigrasi kelas 2 sama kelas 1 tuh apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Betul. Yang jelas kelas itu menentukan daripada volume kerja itu. Jadi kalau kelas 1 itu biasanya yang kita tahu posisinya di provinsi. Oh, okay. Namun kalau dari volume kerjanya memenuhi syarat, bisa kita naikkan di kelas 1. Okay. Satu itu. Yang kedua perbedaannya tentu struktur. Struktur organisasinya kalau di kelas 1 itu dia lebih banyak. Kalau di kelas 2 lebih sedikit karena volume kerja tadi tuh yang tidak begitu banyak. Kemudian menyangkut ASN juga. Kalau di kelas 1 dengan volume kerja yang lebih besar, itu ASN-nya lebih banyak juga jumlahnya. Kalau di kelas 2 sesuai dengan kondisi di lapangan di kelas 2 untuk melayani masyarakat. Selanjutnya dari itu semua, Kanwil Wonosobo sudah selayaknya kita usulkan naikkan kelas karena dari beberapa syarat ada nilai scoring namanya ya, scoring penilaian dari pelayanan baik pelayanan WNI maupun pelayanan asing kita masuk kriteria itu. Jadi kita berusaha Kanwil Wonosobo ini biar dinaikkan kelas supaya anggarannya juga akan bertambah karena wilayah kerja kita juga akan bertambah dengan naikkan kelas itu. Tapi kalau secara pelayanan Pak, apakah masih sama atau ada tambahan pelayanan? Kalau pelayanan tentu kita ini memang dimintakan perluasan penambahan pelayanan oleh beberapa pemerintahan kota maupun kabupaten. Ya, seperti Kota Magelang meminta kita penambahan pelayanan UKK di tahun ini. Kemudian di Kabupaten Wonosobo juga kita sudah lihat sendiri sudah berdiri MPP Wonosobo. Betul. Artinya kalau kita tidak mempunyai SDM yang cukup, anggaran yang memadai, bagaimana kita harus memperluas pelayanan tersebut. Iya, betul sekali Pak. Jadi artinya tadi ada persiapan yang dilakukan gitu ya. Betul. Persiapannya salah satunya tadi adalah UKK ya Pak ya? Betul. Unit Kerja Kantor Imigrasi. Itu merupakan salah satu langkah yang dilakukan atau ada langkah-langkah lain yang dilakukan untuk mencapai ke kelas 1 Pak? Salah satunya itu memang kalau kita sudah membentuk UKK artinya pelayanan kita itu sudah merambah kemana-mana ya. Jadi salah satunya itu, kemudian salah dua nilainya 8 ya Pak ya? Salah nilainya 8. Salah satu, salah dua, yang lainnya yaitu tentunya ada hal-hal yang harus dijual dari Kanwil Wonosobo ini. Apa yang diunggulkan? Di Kanwil Wonosobo ini sebenarnya ada beberapa unggulan dari yang bisa kita promosikan, bahwa kita ada pelayanan Borobudur. Pelayanan Borobudur, kita melayani
orang asing yang sedang berlibur di sana. Sambil mereka berlibur, mereka bisa melakukan perpanjangan izin tinggalnya. Kemudian Wonosobo juga kita kenal itu mempunyai destinasi wisata yang tidak ada dua di tempat lain ya. Iya, Ada betul. Gunung Dieng. Nah, di situ kita sambil mempromosikan itu juga bisa menjadi destinasi nilai jual. Gitu. Oke, ya. Terus tadi balik lagi ngomongin soal UKK yang di Magelang. Karena kan tadi salah satu persiapannya, langkah yang dilakukan untuk menjadi kelas 1 adalah membentuk UKK di Kota Magelang ya. Ini udah sejauh mana Pak? Udah ngobrol sama Pak Bupatinya atau Wali Kotanya atau gimana nih Pak? Betul, kalau untuk UKK Kota Magelang kita sudah 3 kali malah bertemu sama Pak Wali Kotanya. Beliau sangat antusias untuk mendirikan imigrasi di Kota Magelang. Namun demikian, sebelum berdirinya kantor imigrasi kelas 3 Magelang, jadi prosesinya itu harus melalui UKK dulu. Jadi UKK itu embrio atau cikal bakal menjadi kantor imigrasi kelas 3 di Kota Magelang di sana. Memang dalam pertemuan dengan Pak Wali Kota, beliau sangat antusias sekali, sangat berkeinginan untuk adanya imigrasi hadir di Kota Magelang. Karena Kota Magelang adalah kota bisnis, kota dagang. Kalau tidak ada imigrasi, kata beliau, belum lengkap. Iya, Kalau betul. ada imigrasi baru dikatakan Magelang itu adalah kota internasional, kota untuk para investor datang menginvestasikan modalnya di sana. Iya, betul. Artinya dari Wali Kota Magelang sendiri menyambut baik dan positif gitu ya. Sangat positif. Niat beliau. baik tersebut. Nah, kalau ini Pak, kalau kemungkinan rencana untuk pembuatan UKK itu akan terwujudnya di bulan apa sih Pak gitu? Memang kalau untuk terwujudnya berproses. Beliau sudah bersurat ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Dari surat itu akan ditanggapi langsung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian ada beberapa pertemuan, tentunya ada PKS-nya ya, yaitu proses pembuatan PKS, bagaimana membuat UKK itu sendiri, syarat-syaratnya apa, itu di dalam pembicaraan, di dalam beberapa kali rapat. Artinya proses dijalanin, umumnya itu tergantung daripada kesiapan dari Pemda setempat, Pemda kota. Kalau memang sudah siap semua, baik imprasnya maupun peralatan lainnya, tidak lama itu. 1-2 bulan bisa langsung berdiri. Insya Allah, amin. Artinya masih di tahun yang sama, di tahun 2024 ya. Diharapkan begitu. Semoga bisa segera terwujud. Ini juga unik Pak, karena biasanya kalau apa-apa kan orang Wonosobo justru ke Magelang nih ya. Justru ke Magelang, ke kota yang dianggap lebih besar. Tapi ini malah nantinya pusatnya itu malah di Wonosobo gitu. Magelang malah nanti mengikut dari kantor imigrasi Wonosobo. Ini luar biasa sih, hal yang baru juga untuk Wali ya. Karena memang biasanya kalau Karisidenan Kedo itu kan berpusatnya di Magelang. Sekarang alhamdulillah berpusatnya di Wonosobo, nggak perlu jauh-jauh ke kota lain, kita bisa di kota sendiri gitu nggak Pak. Oke, ini menarik sekali Pesona Inspira. Untuk Pesona Inspira juga yang mungkin ingin bertanya-tanya atau memberikan pertanyaan ke Pak Halim, boleh bergabung di 0823 2383 9996. Tapi kita akan kembali setelah break berikut ini. Halo semua sanak saudara Indonesia, kami di sini hadir membawa berita gembira. Imigrasi Wonosobo memberi yang terbaik, pelayanan tanpa pungli, gratifikasi. Halo semua para petugas layanan prima, kami
bersama satukan asa. Imigrasi Wonosobo memberi yang terbaik, pelayanan tanpa pungli gratifikasi. Wujudkan imigrasi bebas dari korupsi, berikan yang terbaik pada ibu pertiwi. Mari bersama cintai negeri, mari bersama cintai negeri, mari bersama cintai negeri. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira masih barengan Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Nggak ada Antri kalau nggak ada Valia dan Pak Halim. Rasanya makin seru kalau kita udah ketemu berdua ya, karena ngobrolnya tuh jadi banyak dan lebih dalam lagi soal imigrasi ini. Karena banyak orang ngobrol itu soal imigrasi cuma paspor lagi gitu kan Pak. Ternyata banyak hal yang tidak diketahui masyarakat umum, yang pekerjaan imigrasi itu ternyata nggak cuma soal paspor gitu ya Pak ya. Sampai tadi disebutin penghargaan aja banyak sekali, nggak cuma paspor aja tapi banyak pelayanan-pelayanan lain. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini rupanya Pak Halim sudah sangat bersemangat untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, tadi karena Pak Halim juga sempat spill soal MPP ya Pak ya, termasuk salah satu persiapan langkah untuk ke kelas 1 gitu nggih. Itu tuh MPP tuh kalau kantor imigrasi maksudnya ikut bekerja sama dalam MPP. MPP mana saja sih yang sudah berkolaborasi dengan kantor imigrasi Wonosobo tentunya? Oke, MPP itu singkatan dari Mall Pelayanan Publik. Untuk di wilayah kerja kami Wonosobo itu hampir semua kabupaten di bawah kita itu sudah mempunyai MPP, kecuali Temenggung ya. Kayak di Kabupaten Magelang ada MPP-nya, Purworejo, bahkan Wonosobo sendiri kita lihat sudah berdiri. Mungkin diperkirakan paling lambat mungkin Februari sudah aktif untuk pelayanan MPP di Wonosobo. Tinggal kita menunggu wilayah kerja kita Temenggung, itu MPP-nya belum ada. Oke, berarti kalau di kantor atau wilayah kantor imigrasi Wonosobo tuh udah ada di Kabupaten Magelang, Purworejo, Ada. Kota Magelang, sama yang paling baru Wonosobo, gitu ya. Kalau yang di Wonosobo Pak, nantinya di MPP imigrasi di sana kita bisa melakukan apa sih Pak gitu? MPP ini kita batasin pelayanan kita hanya paspor. Paspor ya. Jadi di sana kita melayanin pemberian paspor untuk pertama kali dan perpanjangan. Oke. Kecuali paspor hilang itu masih di Kandim Wonosobonya karena harus melalui proses BAP. Sementara kalau pelayanan MPP itu hanyalah pelayanan singkat yang diberikan kepada masyarakat untuk paspor pertama kali dan paspor perpanjangan. Satu itu, keduanya di MPP hanya paspor saja yang kita layanin. Ya, tidak melayani perpanjangan untuk izin tinggal asing. Perpanjangan izin tinggal asing itu dilakukan di kantor imigrasi Wonosobo atau di UKK. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara MPP UKK. Kalau MPP itu hanya melayanan untuk WNI, paspor khususnya. Kalau UKK itu bukan cuma melayani paspor, juga melayani pelayanan keimigrasian asing. Oke, jadi kalau di MPP Wonosobo yang akan segera mulai beroperasi ini ada dua pelayanan, pembuatan paspor sama perpanjangan paspor ya Pak? Iya betul. Betul ya, jadi untuk Pesona Inspira yang mungkin kejauhan nih untuk ke arah Selomerto, bisa cukup di Sapen aja gitu ya Pak ya, betul. di MPP aja gitu, jadi nggak perlu jauh-jauh ke sana. Biasanya kalau misalkan dari arah kota mau ke kantor imigrasi Wonosobo ke Selomerto kan lumayan, misal 30 menit. Sekarang MPP aja udah bisa gitu ya Pak untuk perpanjangan dan
dan pembuatan paspor. Tadi juga sudah dikatakan soal UKK, bedanya UKK sama MPP gitu. Dan sudah di-spill juga akan ada persiapan pembuatan UKK Kota Magelang. Tapi kalau yang Kabupaten Magelang sendiri gimana nih Pak? Udah ada UKK atau belum Pak? Kalau di Kabupaten Magelang bahkan UKK-nya sudah lama ya, sudah lebih dari 5 tahun masuk ke 6 tahun perpanjangannya. Ya, kita harapkan ya akan menjadi kantor imigrasi kelas 3. Namun itu harus ada pembicaraan antara Pemda Kabupaten dengan Direktur Jenderal Imigrasi, karena untuk mendirikan satu kantor imigrasi kelas 3 itu Pemda setempat harus menghibahkan gedung imprasnya kepada kita. Kalau yang di Kabupaten Magelang tadi Pak, apakah itu termasuk wilayah kerja kantor imigrasi Wonosobo juga? Betul, masuk wilayah kita. Selain Kota Magelang, Kabupaten Magelang menjadi wilayah kerja kita. Oke, baik. Terus selanjutnya nih Pak, tadi temanya adalah rencana kerja 2024 dan sudah ada targetnya ingin naik kelas 1. Ada target lainnya nggak Pak? Ya betul, perlu saya tambahkan di sini, di tahun 2024 ini kami menargetkan bahwa Kandim Wonosobo harus mendapat predikat WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena kita di tahun 2021 kita sudah WBK. Jadi setelah WBK kita harus meningkatkan predikat kita WBBM. Itu target kita di tahun 2024. Oke, ternyata nggak cuma kelasnya aja yang harus meningkat ya, predikatnya juga harus meningkat gitu ya Pak ya. Tadi dari WBK, wilayah bebas dari korupsi, ke WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Maaf Pak, untuk yang awam nih mungkin nggak tahu bedanya apa nih Pak? Itu sebenarnya perbedaannya adalah kelanjutan ya. Kelanjutan, kalau WBBM itu kelanjutan dari WBK. Intinya itu wilayah, intinya adalah zona integritas, bahwa Kandim Wonosobo itu salah satu kantor imigrasi yang dia bebas daripada korupsi itu. Artinya makin mengukuhkan lagi kalau ini tuh bebas korupsi. Kalau udah predikatnya sampai ke WBBM itu makin menguatkan gitu ya. Baik. Alhamdulillah nih pertanyaan-pertanyaan soal rencana kerja, target kerja di tahun 2024 sudah semua sepertinya nih Pak ya. Tapi mungkin ada pertanyaan lain yang ingin Pesona Inspira sampaikan yang mungkin di luar dari topik kita, atau mungkin saat ini mau gabung malu. Kira-kira boleh menghubungi atau bisa menghubunginya kemana aja Pak? Oh silakan. Kita ada beberapa alamat yang bisa disampaikan pertanyaannya. Pertama, website kita www.kanimwonosobo.kemenkumham.go.id. Yang kedua, sosmed Instagram @kantor_imigrasi_Wonosobo. Kemudian yang terakhir itu WhatsApp 0811 269 8859. Valia ulangi ya, untuk websitenya di www.kanimwonosobo.kemenkumham.go.id. Sementara untuk media Instagramnya, sosmed Instagramnya @kantor_imigrasi_Wonosobo gitu. Untuk WhatsAppnya di 0811-269-8859. Ini nanti semua pertanyaan bisa dijawab di sini ya Pak ya? Insya Allah dijawab. Jadi Pesona Inspira nggak usah khawatir pertanyaannya akan dicuekin, nggak mungkin, karena akan tetap dijawab ya Pak ya. Satu kewajiban. Betul sekali. Walaupun hari libur pun akan mendapat jawaban. Betul nggak Pak? Insya Allah. Baik Pak Halim selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Wonosobo, Valia ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sama-sama Mbak Velia. Terima kasih nih, dari tadi udah berpanas-panas di ruang siaran. Lupa nyalain AC tapi tetap bisa konsentrasi, tetap bisa menjawab semua pertanyaan. Hebat banget nih. Abis ini masih ada kegiatan lagi mungkin Pak dari Radio Pesona, mau kemana gitu Pak? Insya Allah kita ada janji dengan Pak Sekda ya, meninjau lanjutin
perpanjangan UKK-nya di Kabupaten Magelang tadi. Oke, wah nggak ada istirahatnya nih ya, kerja keras banget ya Pak ya, mantap. Biasa aja. Biasa aja, oke. Ini tandanya Pak Halim nih nggak suka sombong gitu, walaupun kerjanya banyak gitu. Oke, baik Pak Halim, terima kasih banyak untuk kedatangannya dan Pesona Sama-sama, Inspira. Mbak Velia. Iya, dan Pesona Inspira terima kasih juga sudah menyimak bersama Radio Pesona tentunya di program Antri. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya nanti di setiap hari Selasa, minggu kedua atau ketiga akan diberitahukan lagi, akan diumumkan lagi ya. Akhir kata saya Valia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.